Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Mari kita sama-sama mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Allah, dan kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami naikkan syukur di hadirat-Mu. Pagi hari ini kami berada di rumah Tuhan. Kami percaya bukan satu kebetulan. Engkau yang memimpin langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami diberikan kesempatan untuk beribadah sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan. Karena kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang kami sanjung tinggi adalah Allah yang luar biasa, yang memberikan segala berkat, kasih dan anugerah, bahkan yang memberikan keselamatan, pengampunan dosa yang mau berikan bagi kami. Di hadapan kami ada perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan ajaib. Dengan lambang perjamuan kudus, kiranya kami dengan segenap hati meyakini dari segala dosa dan kesalahan kami disucikan dan dikuduskan. Terima kasih Bapa di sini. Inilah pujian kami, inilah sembah kami, karena kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, Engkau yang bertata dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih kami memuji, kami menyembah, kami
sehingga kami dapat berhikmat lewat pujian dan penyembahan. Kami percaya Tuhan akan menyentuh kami, hati kami dengan hadirat-Mu, sehingga kami dapat merasakan hadirat Allah. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur di hadirat-Mu. Saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi, kami cintai. Berkati Indonesia Tuhan dalam nama Yesus, dari Sabang sampai Merauke. Dan kami percaya lawatan Allah mengalir bagi negeri Indonesia. Terlebih roda pemerintahan yang sedang berjalan saat ini, yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama Wakil Ma'ruf Amin. Biar kiranya Tuhan memberikan hikmat marifat yang besar, sehingga apa yang diambil di dalam setiap keputusannya dari rencana dan kehendak Allah, Tuhan berikan hatinya turut takut akan Tuhan, sehingga para pemimpin kami dapat melakukannya bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan kami percaya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Engkau urapi juga para menteri kabinet kerjanya Tuhan, biar kiranya semua dapat bekerja secara maksimal karena pertolongan Tuhan, karena hikmat Tuhan atas seluruh para menteri kabinet kerja, yang lebih utama menteri kesehatan dalam menangani COVID, wabah COVID ini. Kami percaya anak-Mu Tuhan diberkati, diurapi, diberikan hikmat-Mu dalam nama Yesus. Menteri perekonomian tetap menjaga perekonomian Indonesia, dan kami percaya Kau juga memberkati menteri keuangan dan seluruh menteri Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati keamanan negeri kami Indonesia tetap terjaga. TNI, Polri, kepolisian, semua Tuhan yang menyangkut di dalam keamanan, diberikan hikmat dan akal budi bagi mereka semua untuk tetap waspada. Rakyat Indonesia diberkati Tuhan, disadarkan di dalam wabah COVID ini. Kami percaya makin hari berkat Tuhan makin mengalir, khususnya bagi anak-anak Tuhan yang mempunyai hati berserah dan menyerah kepada Allah walaupun dalam keadaan seperti ini. Tuhan, kami percaya lawatan-Mu terus mengalir, khususnya bagi gereja-gereja yang sedang mengalami ibadah saat ini dalam keadaan offline maupun keadaan online. Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan mengalir, urapi dan berikan hikmat atas para gembala-gembala, dan kami percaya seluruh pelayan-pelayan Tuhan tetap setia melayani Tuhan, bahkan jam-jam doanya disadarkan Tuhan untuk tetap ada di hadirat Allah, karena mereka pelayan-pelayan adalah yang ada di hadirat Allah, yang membawa seluruh sidang jemaat-Mu. Sadarkan kami seluruh pelayan-pelayan Tuhan, khususnya di tempat ini, untuk tetap rindu ada di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Berikan hati kami untuk tetap memberikan yang terbaik. Pertolongan Tuhan ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Michelle.
mujizat dalam hidup kami. Ketika Engkau ada bersama kami, maka segala sesuatu yang kami alami adalah mujizat demi mujizat. Karena kami tahu tidak ada yang terjadi dalam hidup kami tanpa seizin daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau diperbaharui dari hari ke hari. Semakin hari, semakin kami mengenal Engkau lebih dekat lagi. Semakin disempurnakan agar hidup kami boleh menjadi seperti Kristus di dalam sikap, karakter, dan di dalam gaya hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami. Nyatakan segala kebenaran firman-Mu. Kami boleh dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan pewartaan firman pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Shalom bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti online hari ini. Shalom bagi juga yang ada di atas. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Bulan ini adalah bulan apa saudara? Oktober. Bulan Oktober adalah bulan misi. Ya, adalah bulan misi. Kita bersyukur bahwa setiap kali kita masuk ke dalam bulan misi, maka kita diingatkan kembali untuk merespon hatinya Tuhan. Mari silahkan ditayangkan. Ya. Judul hari ini adalah 1MPFJ, One More Person for Jesus. Artinya satu jiwa lagi bagi Yesus. Ini kiranya menjadi satu tekad, satu doa, satu kerinduan dari kita semua. Kita gak usah muluk-muluk bilang mau 100.000, 1.000.000, tapi kita mulai dengan satu jiwa. Mari kita katakan 1MPFJ. 1MPFJ. Sama-sama kita katakan one more person for Jesus. Oke, next. Oh, saya pakai ini saja. Kalau begitu sudah. Ya. Nah, saudara, kita diingatkan akan hati Yesus. Bagaimana respon kita akan keinginan dan kehendak Yesus bagi setiap orang. Hati Yesus, Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9b dikatakan, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kita lihat bahwa Yesus tidak menginginkan ada yang binasa. Dia menginginkan semua manusia yang telah diciptakannya itu bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Juga di dalam 1 Timotius 2 ayat 4 dikatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4. Nah, jadi saudara, kita harus ingat bahwa misi kita adalah jiwa-jiwa. People is our mission. Misi kita bukan cari uang yang sebanyak-banyaknya. Misi kita bukanlah supaya kita hanya sekedar hidup sehat. Walaupun semua itu kita perlukan, tetapi jangan lupa misi kita adalah jiwa-jiwa. Jadi apapun yang kita lakukan, kita sehat untuk supaya kita bisa bersaksi, kita
bisa cukup supaya kita bisa memberi. Karena misi kita itu adalah jiwa-jiwa. Nah saudara, one more person for Jesus. Ini adalah satu gerakan yang mendorong kita. Yang mendorong untuk apa? Untuk supaya kita mentaati amanat agung dari Tuhan kita. Semua kita memiliki panggilan ini. Amanat agung dari Tuhan Yesus di dalam Matius 28 dikatakan apa? Pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. Saudara, perintah ini berlaku bagi semua orang percaya, bukan saja bagi hamba-hamba Tuhan, tetapi semua orang percaya diberikan perintah yang sama dan kapasitas untuk bisa bersaksi dan membawa jiwa bagi Kristus. Nah saudara, ini adalah misi kita, SOS, Save One Soul. Bukan save our soul, save one soul, selamatkan satu jiwa. Zaman dulu ada lagu itu ya, Lead Me to One Soul Today. Saya mesti buka ini karena lupa kata-katanya. Lagu ini mengatakan begini, Lead me to one soul today, oh teach me Lord just what to say. Bahasa Indonesianya juga ada, pimpinlah niat hamba mengantar jiwa padamu, banyaklah dalam dosa sesat terbelenggu. Mungkin Ibu Rosa masih ingat lagu ini ya, atau yang lama-lama mungkin masih ingat. Bimbinglah hidup hamba membawa Injilmu, mempersembahkan jiwa satu demi satu. Save one soul, selamatkanlah satu jiwa. Biarlah ini selalu menjadi tekad kita. Ketika kita bangun tidur di pagi hari, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, pimpinlah aku kepada satu jiwa hari ini yang memerlukan Tuhan. Saudara, dari awal Yesus melayani di bumi ini, maka yang pertama dia lakukan adalah dia mencari para muridnya. Dia memilih para muridnya. Dia mengatakan, mari ikutlah aku, dan kau akan kujadikan apa? Penjala manusia. Inilah misinya, menjadi penjala manusia. Dan itu tetap berlangsung, tetap berlaku sampai Yesus datang yang kedua kali. Nah saudara, dari data statistik, maka perkembangan dan pertumbuhan kekristenan yang terjadi itu hanya kecil saja. Yang ada adalah perpindahan jemaat dari gereja satu ke gereja lain. Sekarang kita sulit memonitor karena kebanyakan orang beribadah di rumah, dan di rumah kita bisa mendengarkan khotbah dari mana saja, menjadi anggota jemaat di mana saja, ya. Tetapi peningkatan angka kekristenan itu kenaikannya tidak banyak, hanya sedikit. Artinya apa, saudara? Artinya penginjilan belum dipraktekkan secara efektif. Mengapa, saudara? Mengapa? Mengapa jemaat Tuhan kurang melakukan penginjilan? Nah, paling tidak ada 5 alasan mengapa. Kita lihat yang pertama itu bingung.
Bingung ya? Mau nginjil kemana? Bagaimana? Bingung. Yang kedua malas. Saudara, itu kerjaan yang lain lah. Tuhan, ini aku, utuslah dia. Kan begitu kebanyakan. Biarlah yang lain aja yang bersaksi, bukan aku. Lalu segan. Udah besok-besok aja deh. Sekarang jangan, nanti kalau aku bersaksi, aku nanti dijauhin temen, gak dapet temen ya. Malu. Ih, nanti dibilang kamu so suci. Udahlah, lu mah kayak pendeta aja. Malu disebut demikian. Atau takut nanti dikucilkan, takut nanti dianggap mengkristenkan. Nah saudara, paling tidak 5 alasan ini menjadi alasan dari jemaat Tuhan untuk tidak melakukan penginjilan, saudara. Nah saudara, mari kita melihat sebetulnya apa yang terjadi. Nah saudara, setan tidak mengizinkan Yesus diperkenalkan. Sebab itu sadar atau tidak sadar, kita tahu atau tidak tahu, tetapi atmosfer kita ini sudah dipenuhi dengan roh kegelapan. Atmosfer kita ini dipengaruhi oleh kegelapan. Nah saudara, kalau kita melihat mulai dari Yesus lahir pun, iblis berusaha untuk mencegah orang datang menyembah Tuhan melalui Raja Herodes. Yesus diusahakan supaya dibunuh dari sejak bayi. Belum lagi setelah dia melayani, maka usaha-usaha untuk membunuh Yesus itu dilakukan. Dan akhirnya Yesus tersalib. Iblis merasa menang, tetapi dia tidak tahu bahwa justru di situ kemenangan Yesus. Nah saudara, firman Tuhan menyatakan dalam Yohanes 4 ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, tidak ada lagi waktu untuk kita itu bersantai. Semua kita merenung akan apa yang terjadi hari-hari ini. Tidak pernah kita menduga, bahkan Donald Trump pun positif kena COVID. Kita tidak pernah menduga ini akan terjadi, bahkan berlarut-larut. Kita semua bertanya apa ya? Tetapi saya merasakan ini adalah sebuah latihan dan pemurnian bagi iman kita. Saya merasakan yang akan terjadi ke depan akan lebih dahsyat lagi. Kalau tidak latihan dulu, bisa akan banyak yang gugur imannya. Sebab itu ini adalah masa-masa kita latihan yang diperkenankan oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa merubah atmosfer roh yang ada saat ini? Yesus mengajarkan teladan untuk mengubah atmosfer roh yang
yaitu yang pertama dengan berdoa. Yesus menghabiskan lebih banyak waktunya untuk berdoa. Kalau saudara perhatikan di dalam Injil, pagi-pagi hari, pagi-pagi benar, Yesus pergi berdoa. Tengah malam, Yesus pergi berdoa. Ketika siang dia mengundurkan diri dari yang lain, dia pergi menyendiri untuk berdoa. Yesus menghabiskan banyak waktu untuk berdoa. Bagaimana dengan kita? Tadi Pastor Herman sudah bilang di dalam doanya, supaya anak-anak Tuhan tidak kendor dalam berdoa. Justru di saat-saat sulit, maka doa adalah jawaban yang pasti. Karena doa mengubah iklim rohani, dan doa melembutkan hati manusia. Dan yang kedua, saudara, adalah melihat perubahan besar di dalam atmosfer roh, di mana Yesus mendobrak keadaan dengan berkhotbah dan mengajar. Dengan berkhotbah dan mengajar tentang kerajaan Allah. Jadi ada dua hal ini, yaitu supaya kita mendatangkan perubahan pada atmosfer roh yang jahat ini, maka kehidupan doa dan pengajaran tentang kebenaran. Nah, saudara, kita pun saat ini diberi kesempatan untuk apa? Untuk menyelamatkan, untuk memproklamasikan bahwa kerajaan Allah telah datang kepada setiap orang. Gak perlu jauh-jauh, gak perlu saudara bilang saya mau pergi ke sana, mau pergi ke sana. Gak perlu, saudara. Raihlah mereka yang ada dalam jangkauan kita. Jadi one more person for Jesus itu dimulai dengan prayer evangelism. Mulai dengan kehidupan doa. Tanpa ini gak jalan, saudara. Gak jalan. Di mana saudara bisa lakukan berdoa? Saudara bisa lakukan di rumah. Saudara yang ada di rumah, yang work from home, di rumahlah tempat yang paling enak untuk berdoa. Di komsel, saya berharap komsel kita tetap jalan meski lewat Zoom atau lewat WhatsApp video. Di gereja, saudara bisa berdoa. Saudara yang bisa saya undang untuk datang hari Selasa, kita berdoa. Berdoa secara korporat untuk mengusir, mengubah atmosfer roh yang ada di sekitar kita. Di sekolah, saudara mungkin sekarang ini masih online, tetapi saudara bisa berjejaring dengan 1, 2, 3 teman. Ayo kita berdoa. Di kantor, saudara bisa berdoa. Artinya tidak ada alasan untuk kita untuk tidak berdoa. Tapi mengapa banyak orang tidak mau berdoa untuk jiwa-jiwa? Doa, oh aku tidak punya waktu. Saat ini sebetulnya tidak ada alasan untuk kita tidak punya waktu. Amin. Tuhan berikan waktu yang banyak bagi kita saat ini. Tuhan ingatkan kita, ayo waktunya sekarang doa, doa, doa. Doa terus ya heran. Itulah nafas hidup orang percaya. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mau kita berdoa. Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Sebab itu dia rindu dan dia menunggu kita berkomunikasi dengan dia. Dan dia mau menjawab doa kita. Sebab itu jangan pernah saudara jemu-jemu untuk berdoa. Luangkan waktu.
Luangkan waktu. Terkadang dalam doa mungkin nggak perlu saudara itu minta, nggak perlu. Tapi saudara menyembah Tuhan, menyembah. Bukankah Tuhan pun tahu keinginan hati? Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran kita, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Tapi yang Tuhan inginkan adalah persekutuan kita dengan Dia. Tadi yang kedua adalah bersaksi. Mengapa banyak orang Kristen tidak bersaksi? Mengapa saudara? Banyak orang mengatakan saya tidak tahu bagaimana cara bersaksi dan menginjil. Kalau bersaksi itu mulai dari mana ya? Dan mengapa saya harus bersaksi? Siapa yang nanti menjadi target saya untuk bersaksi? Bagaimana caranya? Di mana saya harus bersaksi? Untuk apa? Dan kemana saya mesti pergi bersaksi? Bagaimana cara bersaksi dan menginjil? Nah saudara, gerakan one more person for Jesus adalah bukan penginjilan dari mimbar. Gerakan ini bukan penginjilan dari mimbar. Sebab itu semua kita bisa melakukannya. Dan ingat, hanya satu jiwa. Satu jiwa. Setiap waktu satu jiwa saja. Satu jiwa saja. Mari kita lihat strateginya sekarang. Kita baca dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca. Apa kelihatan? Saudara buka Alkitab saudara, Lukas 10 ayat 1 sampai 9. Kita akan membaca ini bergantian. Ayat 9 kita baca bersama-sama. Lukas 10 ayat 1 sampai 9. Kita mau belajar strateginya dari pembacaan ini. Ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Silakan. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Tetapi jika tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah saudara, dari ayat-ayat ini apa yang kita bisa ambil saudara? Ada strategi-strategi yang perlu kita ambil dari pembacaan kita ini. Yang pertama adalah berdoa dahulu untuk mereka. Kita doakan dahulu sebelum kita memunculkan diri kita. Doakan mereka yang akan kita temui. Kalau ini sudah dalam rencana kita. Tetapi kalau tidak ada dalam rencana Tuhan, pimpin aku kepada satu orang, bisa saja, ya. Tetapi yang saya harapkan, mari kita membuat satu strategi perencanaan, ya. Jadi saudara pilihlah di sekitar saudara. Ingat, jangan yang jauh, tapi yang bisa dijangkau oleh kita.
Firman Tuhan tadi mengatakan pandanglah sekelilingmu. Tidak perlu yang jauh-jauh, sekeliling yang ada berada dalam jangkauan pandangan kita ini. Tulislah 3 sampai 5 orang. Tulis 3 sampai 5 orang. Jangan berubah sebelum ada langkah-langkah yang konkret. 3 sampai 5 orang. Dan saya mau saat ini kita menuliskan. Mari kita latihan. Tuliskan, doakan dulu Tuhan siapa. 3 sampai 5 orang. Tuliskan dulu. Mari kita praktekkan. 3 sampai 5 orang yang perlu saudara doakan, yang belum mengenal Kristus atau yang sudah meninggalkan Tuhan, yang mengalami kerohanian yang mundur. 3 sampai 5 orang. Catat saudara. Saudara sudah mencatat? Catatlah. Catatlah. 3 sampai 5 orang. Cynthia, catat sudah? Mari kita mau praktek. Praktek. Apa yang kita doakan saudara? Apa yang kita doakan bagi mereka? Doakan selama 40 hari. Katakan 40 hari. 40 hari. Saudara yang di rumah catat juga. 3 sampai 5 orang. Apa yang kita doakan? Doakan Tuhan, pulihkanlah. Pulihkan kawanku, pulihkan saudaraku. Tuhan sembuhkanlah. Sembuhkanlah dia. Sembuhkan siapa saudara, siapa yang saudara anggap yang sedang sakit dan dia belum mengenal Tuhan. Berdoa bagi kesembuhannya. Tuhan selamatkanlah tetanggaku kalau itu tetanggamu. Tuhan selamatkanlah kawan sepermainanku kalau itu adalah teman mainmu. Tuhan berkati. Apakah dia sedang dalam kekurangan atau dalam apa, pekerjaannya di kantor, mulai saudara doakan, saudara memberkati dia. Tuhan tolonglah dia mengalami pergumulan saat ini. Doakan saudara. Doakan bagi mereka 40 hari. 40 hari. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Berdoa bagi mereka. Ya. Mulai dari hari ini, saudara pulang ke rumah, saudara berdoa. Bagi 3 atau sampai 5 orang nama yang sudah saudara tulis. Berdoa bagi mereka setiap hari. Jangan tidak ada hari yang lewat. Jangan ada hari yang lewat tanpa saudara mendoakan mereka. 40 hari. Nah setelah 40 hari saudara berdoa, mulai masuk kepada langkah kedua, yaitu apa? Membangun hubungan, membangun pertemanan. Saudara mulai bersahabat dengan mereka, jalin persahabatan. Karena tanpa kita dekat, nggak mungkin orang mau percaya sama kita. Kita harus dekat dengan mereka, ya, harus bersahabat dengan mereka. Ingat, tetapi persahabatan kita didasarkan oleh itu. 1MPFJ. Persahabatan kita didasarkan oleh kasih yang akan membawa mereka kepada Kristus. Gimana sekarang PSBB? No problem saudara. Saudara bisa melalui media, ada WhatsApp, ada telepon, ada video call. Tidak perlu bertatap muka. Tapi saudara bisa lewat video call, saudara bisa bertatap dengan dia, bikin persahabatan, ngomong dulu hal-hal yang biasa. Jangan dulu ngomong soal Tuhan Yesus, saudara besok-besok telepon, tidak dia mau terima lagi. Ngomong hal-hal yang biasa. Gimana kesehatanmu? Bagaimana pekerjaan? Gimana? Kalau segala macam, kuliahmu gimana? Segala macam. Ngomongin soal yang biasa-biasa. Tahu hobinya. Kenali hobinya, bikin pertemanan. Lalu yang ketiga adalah, baru setelah itu saudara mulai menunjukkan perbuatan baik kita kepada mereka. Melayani dengan berbuat baik. Enggak ada orang yang tidak suka diperlakukan dengan baik. Mulailah saudara, kalau dia
saudara memang membutuhkan sembako, kita kasih sembako. Harus ada pengorbanan. Kalau dia membutuhkan perhatian, kita kasih perhatian. Kalau dia adalah orang tua, kita berikan perhatian, kita berikan pertolongan. Kalau dia anak muda, saudara tahu bagaimana caranya melakukan perbuatan baik. Berbuat baik, tunjukkan perbuatan baik kita bagi mereka. Baru yang keempat, setelah itu, setelah dia mengenal saudara dengan baik, setelah dia tahu bahwa dia banyak ditolong oleh saudara, maka kalau saudara beritakan tentang Yesus, tidak akan ada penolakan. Tidak akan ada penolakan. Mungkin awal-awal dia segan. Kalau dia sakit, mau gak saya doakan kamu? Beritakan tentang Yesus. Nah saudara, 4 langkah yang sederhana ini, mari coba kita praktekkan, supaya kita memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. 1 MPFJ, one more person for Jesus. Biar ini menjadi doa kita setiap hari. Saudara ingat 4 hal ini. Yang pertama adalah apa? Doakan mereka. Mulai 40 hari, doakan mereka. Berdoa bagi mereka yang saudara sudah tulis namanya. Saudara harus punya tekad, Tuhan jangan Engkau ambil hidupku sebelum aku melihat mereka bertobat. Jangan ambil juga hidup mereka sebelum mereka menerima Yesus. Itu biar menjadi doa kita. Buka kesempatan Tuhan, supaya aku bisa datang menolong dia, membuat pertemanan, memberikan pertolongan dan perbuatan baik. Nanti Tuhan akan bekerja. Kita berdoa, membuka pikirannya, membuka hatinya untuk menerima Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kita menjadi saksi bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari saya undang semua pelayan perjamuan untuk maju ke muka. Biar setiap kita menerima perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa bagi jiwa kita Tuhan sudah berkorban. Dan Tuhan berkorban bukan hanya untuk saudara dan saya. Dia berkorban bagi semua orang. Sebab itu Tuhan mau kita menjadi saksi, agar ada banyak orang juga yang boleh menerima keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman pagi ini. Tuhan, kami menyerahkan nama-nama yang sudah kami tulis, dan kami mau mendoakan mereka. Buka jalan, beri kesempatan untuk kami bisa membangun hubungan dengan mereka. Beri kesempatan untuk kami bisa melakukan perbuatan baik bagi mereka. Beri kesempatan untuk kami bisa memproklamasikan nama Yesus bagi mereka. Dan ketika saatnya, Tuhan akan membuka hati mereka, buka pikiran mereka untuk menerima Engkau. Makasih ya Bapak, kami percaya korban-Mu itu sempurna untuk menebus segala dosa kami. Sebab itu kami mau terima perjamuan kudus ini. Tuhan kiranya menguduskan setiap kami untuk menerima perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, siapkan perjamuan kudus saudara. Kita akan bersama-sama mengikuti dan menikmati perjamuan kudus ini. Haleluya. Salibnya, salibnya,
kita sekalian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab itu mari kita terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Kami terima tubuhmu. Oleh bilur-bilur kami sudah disembuhkan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sebab itu mari kita terima dengan iman dan minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan. Terima kasih untuk korban. Terima kasih untuk darah-Mu. Oleh pengorbanan-Mu kami diselamatkan.
dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, pendampingan, penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita sebagai utusan-utusan Kristus bagi dunia ini, mulai dari sekarang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, mari kita serukan bersama. Amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.